Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Dan selebih dari 20 tahun sekolah ini berdiri, dan Tuhan masih mengizinkan, masih memberikan kesempatan kami ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, termasuk siaran radio ini. Dan kami percaya bahwa melalui ini pun kita bisa mengkomunikasikan hal-hal yang bisa melengkapi akan para pendengar semuanya. Di mana saja Anda berada, kita sadar bahwa masalah hidup manusia itu begitu kompleks. Mau bicara aspek apa saja, selalu ada masalahnya. Dan kali ini kita sedang membicarakan topik traps in marriage life, yaitu jebakan di dalam kehidupan pernikahan atau kehidupan keluarga. Dan kita akan membicarakan sekarang di dalam fokus yang lain lagi, yaitu fokus kehadiran dan peran dari orang tua atau mertua. Nah, seringkali ini merupakan sesuatu yang menghasilkan trap. Nah, bukan berarti orang tua dan mertua setelah anak menikah lalu tidak boleh apa-apa, tidak boleh ikut campur, juga tidak begitu. Tetapi hukum alamnya, dan Alkitab bahkan mengatakan di dalam Kejadian pasal 2. Pada saat seorang itu berani menikah, berarti orang tersebut sudah dewasa. Maka disebutkan meninggalkan kedua orang tuanya. Meninggalkan itu artinya living. Itu artinya bukan membenci, bukan mengabaikan, bukan tidak hormat, enggak. Tetapi seharusnya dia mempunyai hidupnya sendiri. Nah, inilah disebutkan pernikahan itu. Menikah itu harus punya hidupnya sendiri. Yang sekarang tidak sama dengan dulu. Pada saat dia belum menikah masih diatur kedua orang tuanya. Jadi seharusnya setelah menikah, peran orang tua itu pun mengalami perubahan. Ada kerelaan untuk melepaskan anak itu untuk terbang dengan sayapnya sendiri. Ada kerelaan untuk tidak ikut-ikut campur dalam hal-hal yang primer. Nah, ini persoalannya. Yang primer ini seringkali kita sulit sekali mendefinisikan. Nah, kadang-kadang banyak orang tua melihat kedua anaknya kerja. Sehingga ngapain? Sejak mereka menikah, semua makanan disuplai terus sama orang tua. Tiap hari itu bisa dikirimin makanan. Nah, sehingga menjadi terbiasa sekarang. Anak dan mantu ini take for granted, tetapi juga terjebak. Oleh karena apa? Sekarang si istri tidak pernah ke dapur. Oleh karena apa? Ngapain ke dapur? Nanti dirasa menghina papa, mama, mertua yang sudah mengirim makanan. Pihak yang lain, tanda petik, dia sendiri sudah capek karena dia kerja. Jadi ya sudah, tidak pernah ke dapur, sudah. Nah, juga anak-anak kadang-kadang seperti itu. Oleh karena suami istri kerja atau suami kerja, istrinya itu di rumah tetapi istrinya tidak terbiasa. Sehingga istrinya itu apa-apa selalu menjadi panikan gitulah. Sehingga punya anak, punya satu, punya dua, waduh akhirnya yang ngambil emak engkongnya. Dan dianggapnya itu wajar, padahal ini hal yang primer. Sehingga anak dari kecil lebih hormat pada engkong dan emaknya. Oleh karena apa? Lebih dekat sama engkong emaknya. Oleh karena apa? Oleh karena hampir sehari-hari dari pagi sampai sore selalu sama engkong emaknya. Bahkan nanti sekolah pun yang menghantar, yang menjemput masih oma dan opanya ini. Jadi hidup ini menjadi sesuatu yang tidak wajar, saudara. Meskipun kita tuh tahu tidak ada kesengajaan. Tapi persoalannya
bahwa hidup yang tidak wajar itu menjadi suatu trap, ya jebakan yang melumpuhkan peran-peran primer dari keluarga tersebut. Jadi kehadiran orang tua seringkali ikut campurnya terlalu banyak. Tapi seringkali oleh karena realita hidup, kadang-kadang orang tua melihat anaknya belum punya modal, langsung menikah dikasih rumah, dikasih modal, bahkan kerja sama orang tuanya. Nah, ini menjadi masalah. Sehingga ketergantungan sama papa mamanya ini dilanjutkan sejak anak itu kecil, sekarang sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak-anak. Ketergantungan itu tidak pernah diubah, tidak pernah putus. Ya, ini namanya trap. Saudara, jadi hidup ini tidak mudah, saudara. Jadi kadang-kadang trap ini seolah-olah tidak bisa dihindari. Sehingga oleh karena masih kerja sama papa mama, peran dari papa mama untuk ngatur hidup anaknya tidak berubah. Sehingga banyak istri atau banyak suami itu merasa gitu ya, kehadiran papa mama mertua ini itu mengganggu hidupnya. Padahal kalau dilihat, ya memang ini suatu proses yang tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana kita ini? Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ini kan sebetulnya juga sesuatu yang alami ya. Oleh karena kita terbiasa di Asia ini begitu ya, setelah menikah juga masih tinggal sama-sama, masih dibiayai sama orang tua, masih dikasih modal, masih dikasih semua, hampir semuanya itu seolah-olah begitu ya. Itu masih boleh begitu loh, tergantung kepada orang tua. Nah, tadi Bapak mengatakan kenapa kok itu bisa menjadi jebakan selain daripada keterlibatan atau ketergantungan daripada orang tua. Ini kan jadi lalu kemudian cukup banyak begitu ya, sehingga membuat sistem di dalam keluarga ini juga tidak sehat. Tapi selain daripada itu, apa sih Pak yang yang menjadi jebakan itu? Karena toh kalau misalnya mereka itu tinggal sama-sama, lalu kemudian makan itu juga masih dari satu dapur yang sama begitu ya. Tetapi kan tidak selalu bahwa mereka itu saling tergantung begitu. Itu bisa ya, tergantung daripada sistem yang sudah tercipta. Itu artinya sistem itu kadang-kadang kan di dalam sistem itu kadang-kadang saya sebut sebagai subtle enemy, itu artinya musuh yang tidak kelihatan. Karena sistem itu memaksa masing-masing pribadi memainkan peran yang sama itu terus-menerus. Ya, itu masalahnya di sana. Anak sudah menikah tetapi perannya masih terus sama seperti dulu. Gitu loh. Sehingga ngurusin ini, ngatur ini sampai apa saja, sampai anak laki-lakinya itu mau gunting rambut aja yang ngatur orang tuanya. Beli baju aja ngatur mamanya. Lalu bagaimana? Pemakaian uang semuanya masih seolah-olah uang jajan yang diberikan orang tuanya. Sekarang bentuknya lebih besar. Tetapi ya begitu. Nah, itu namanya dalam sistem tersebut peran yang lama ternyata masih tidak berubah. Nah, kenapa kok itu menjadi jebakan? Iya, oleh karena jebakan itu artinya yang melumpuhkan akan fungsi-fungsi primernya. Nah, sehingga sekarang itu anak dan istrinya ini itu tidak bisa mengelola akan kehidupan rumah tangganya sendiri. Jadi mereka sebetulnya bukan suami istri yang membangun rumah tangga. Sebetulnya bukan. Mereka itu seperti dua orang yang cuma hidup bersama. Kan maksud daripada orang tua seringkali kan juga baik toh Pak. Yaitu ya daripada mereka itu kontrak, daripada mereka itu kos. Kok kasihan, rumah kita kan juga besar. Sudah biarin mereka itu tinggal sama-sama, makan sama-sama, masih dibiayain begitu loh. Iya. Pak. Nah, memang tadi kan saya katakan sebagian besar tidak sengaja. Sebagian besar tujuannya sangat baik. Tapi realitanya mereka tidak waspada prinsip yang Tuhan sudah beri. Yaitu prinsip ini living and cleaving ini.
meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Itu ada dalam Kejadian 2. Dan itu seharusnya pernikahan itu begitu. Berarti mulai membangun rumah tangganya sendiri dengan tanggung jawab sepenuhnya, dengan potensi yang ada, dengan keunikan masing-masing gitu loh. Biarlah itu mereka itu membangun rumah tangga mereka. Nah itu tidak terjadi. Tapi maksudnya itu kan orang tua seringkali kan juga takut. Waduh, ini belum bisa, ndak punya modal loh. Nah itu menurut pandangan orang tua. Sehingga anak yang belum bisa berdiri sendiri sebetulnya itu belum berhak menikah. Maksudnya ndak boleh menikah. Loh Gitu. memang. Oleh karena dia dikatakan harus prinsipnya living and cleaving. Meninggalkan orang tua, bersatu dengan istrinya. Jadi kalau dia itu menurut penilaian orang tua, kalau anak kerja sendiri hasilnya cuma 5 juta, orang tua nganggapnya kamu itu sangat miskin. Di dalam pikiran orang tua, kamu itu minimal gajinya harus 50 atau 30 juta lah paling gitu. Nah, padahal anak itu dengan 5 juta biarlah dia struggle. Biar dia bergumul sendiri. Dia bagaimana survive, bagaimana mengembangkan. Nah, itulah yang disebut hidup mandiri. Nah seharusnya orang tua jangan menyuntikkan value system yang sebetulnya tidak cocok untuk anaknya. Itu value system dari kedua orang tuanya. Oleh karena apa? Banyak orang tua tetap menjadikan anak-anak ini adalah self-image. Yaitu muka mereka mau ditaruh di mana? Kalau anakku kerja sama orang digaji cuma 5 juta. Nah begitu. Mukaku akan ditaruh di mana? Kalau ternyata aku punya anak dan anakku itu sekarang cuma ngontrak rumah. Padahal aku punya 3-4 rumah. Nah, jadi logika seperti ini sebetulnya memang masuk akal. Tujuannya pun baik. Tetapi orang tua harus waspada dengan sungguh. Misalnya aja, silakan pakai rumah papa mama yang ada di sana. Kita jangan serumah lagi. Nah, kamu sewa. Tapi diam-diam orang tua itu diam-diam. Dia tidak menekan, tidak memeras anaknya. Nah biarlah. Ya memang kadang-kadang perlu dimodalin. Ya, tetapi biarlah dia tuh mengelola sendiri. Nah kalau masih kerja dengan orang tua, perlakukan seperti disiplin terhadap pegawai. Sehingga ada tanggung jawabnya. Dan jangan lalu memainkan peran sebagai orang tua dan anak di dalam konteks perusahaan. Kalau orang tua dan anak ini menjadi, kehilangan peran. Bagaimana peran yang seperti itu bisa masuk di dalam keluarga? Sulit sekali. Jadi sebetulnya yang orang tua itu harus waspada dan orang tua itu harus terus-menerus itu menyadari itu adalah bahwa bukan tidak boleh menolong anak, tetapi harus begitu anak itu menikah, itu batasnya harus jelas begitu Pak? Iya, oleh karena yang penting itu prinsip kebenaran hidup yang Allah sudah gariskan. Yaitu living and cleaving tadi. Anak mau menikah, dia harus meninggalkan kedua orang tuanya. Untuk apa? Bersatu dengan istrinya. Cleaving dengan istrinya. Berarti ini bukan masalah fenomena luar, gejalanya kayak apa, masalahnya yang bisa dibicarakan apa. Bukan itu. Ini masalah prinsip di dalamnya. Yaitu orang yang menikah. Orang tua harus mengerti. Dia harus mengelola rumah tangganya sendiri. Dia harus belajar menjadi nanti suami. Dia harus belajar menjadi istri yang betul-betul memikul full responsibility. Dia harus belajar menjadi ayah. Dia harus belajar menjadi ibu yang memikul full responsibility. Nah itulah. Itu prinsip yang seharusnya orang tua itu pegang. Jadi ini bukan masalah fenomena di luar. Kan kasihan kalau tidak punya rumah. Itu masalah fenomena. Itu sebetulnya masalah gejala luar. Itu masalah menjadi sekunder. Tapi masalah yang primer itu masalah prinsipnya. Nah, kalau orang tua sudah mulai mengerti bahwa anak harus independen, kadang-kadang ada rasa tega harus muncul. Pada masa kekurangan, masa apa? Didiamkan dulu. Oleh karena apa? Jangan ikut campur. Pada saat anak sedang bertengkar, barangkali ada kesalahan ini, orang tua jangan ikut campur. Biarkan mereka mengelola rumah tangganya sendiri. Nah ini.
Jadi Pak, kalau begitu sebetulnya jebakan orang tua yang seringkali nggak tega, orang tua yang seringkali mampir, orang tua yang seringkali ngecek, itu sebetulnya nggak benar juga gitu ya Pak? Ya, tapi tidak sengaja. Sebetulnya maksud mereka baik. Cuma kalau tidak disadari ini jadi trap gitu loh. Jadi jebakan yang melumpuhkan fungsi-fungsi primer dari pernikahan. Jadi sebetulnya kalau Bapak barusan ngomong ya, melumpuhkan fungsi-fungsi primer dalam pernikahan, itu berarti kan anak itu sebelum menikah kan harus dipersiapkan gitu loh. You mau menikah, Nah, itu masalah utama selalu ke ujungnya sana. Kenapa anak itu sampai begini? Karena memang orang tua tanpa sengaja lagi sudah biasa tanda petik mencipta suatu sistem di mana anak tersebut itu memainkan peran dependensi, yaitu ketergantungan sama orang tua. Nah, itu yang sebetulnya seharusnya orang tua itu pada saat anak itu mulai remaja, izinkan sayap-sayapnya itu mulai bisa dipakai. Nah, berarti punya pendapat sendiri, punya pikiran sendiri, keunikannya sendiri, yang sebetulnya itu diizinkan untuk punya kebebasan untuk dipakai. Meskipun ada risikonya. Memang hidup ini berisiko. Tapi kalau bekal itu baik, dari lahir sampai remaja, semua kebutuhan primer itu terpenuhi, anak itu sebetulnya risikonya kecil untuk berbuat kesalahan fatal sebetulnya. Oleh karena apa? Dia sudah punya, hati nuraninya sudah kuat, cara berpikirnya sudah baik. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan hal-hal seperti ini mungkin muncul berbagai pertanyaan. Dan jikalau Anda ingin mengajukan pertanyaan atau usul ini dan itu, ya silahkan hubungin akan hotline kami. Nah, 7943829. 7943829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.